Begitu balehonya dianggap tidak cukup, maka mestinya ada pengerahan ide, dibangun debat tuh. Nah itu masalahnya kenapa nggak datang? Ide di baliho itu adalah kepalanya, bukan isi kepalanya tuh. Nah isi kepala itu diuji di forum-forum publik, apalagi di forum mahasiswa kan. Jadi poin kita adalah ini penampilan pertama justru kayak kok keok kira-kira begitu tuh apa namanya WO dari panggung kan. Rocky Gerung olok-olok Gibran, isi otak Gibran gak mampu jika harus dialog publik, KO sebelum bertanding, panik ketakutan. Kalau ini kemudian terjadi nantinya dan Gibran datang gitu ya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik ketidakhadiran Gibran dalam acara Dialog Publik Muhammadiyah yang menghadirkan seluruh capres-cawapres. Gibran yang dijadwalkan hadir bersama Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat 24 November, tidak hadir dengan alasan ada acara di tempat lain. Rocky mengatakan ketidakhadiran Gibran menambah daftar panjang keraguan publik atas pencalonan dirinya sebagai cawapres. Menurutnya, acara tersebut sangatlah penting agar publik mengetahui ide atau gagasan yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Rocky juga mengaitkan absennya Gibran dengan strategi baliho yang kini marak di hampir setiap sudut kota di Indonesia, yang menurut kubu Prabowo Gibran sudah cukup untuk meraup suara. Rocky menjelaskan baliho hanya sebagai wajah dalam kampanye politik, bukan dari isi kepala. Ide di baliho itu adalah kepalanya, bukan isi kepalanya. Nah, isi kepala itu diuji di forum-forum publik, apalagi di forum mahasiswa, sehingga menganggap Gibran telah melakukan walkout atau WO di kesempatan pertama. Ada dugaan Gibran mengalami kepanikan karena yang dihadapi dalam forum Muhammadiyah adalah para akademisi. Namun bagi Rocky ini adalah kesempatan untuk menjelaskan idenya secara utuh. Lebih lanjut, Rocky mengungkapkan orang yang memiliki ide seharusnya tidak takut siapapun dan pertanyaan setajam apapun akan terjawab sendiri dengan kelengkapan ide tersebut. Rocky menegaskan pentingnya capres-cawapres hadir dalam forum publik, terutama forum akademisi seperti yang diadakan Muhammadiyah ini. Jadi pertanyaan yang paling otentik datang ketika orang bertemu dengan kalangan akademisi. Dosen itu biasa mengajukan pertanyaan tanpa kisi-kisi. Nah, itulah yang berbahaya bagi mereka yang idenya itu cuma disuplai oleh hasil kalkulasi politik yang diarah-arahkan. Keinginan akademisi terhadap kehadiran Gibran di forum-forum dialog publik menurut Rocky Gerung justru untuk melengkapi ide-idenya dan membuktikan persepsi buruk terhadap Gibran. Tapi nyatanya tidak. Gibran malah absen sebagai cawapres yang katanya mewakili anak muda. Gibran tak menunjukkan hal itu. Sebagai anak muda, kita semua pengen tahu bagaimana gagasan itu dituangkan melalui diskusi. Tak bisa semua gagasan, pertanyaan, dan keresahan anak muda akan kepastian masa depan yang baik dijawab hanya lewat cuitan Twitter, awak. Biar masyarakat yang menilai, meneruskan program yang ada. Tenang, saya sudah ada di sini. Cawapres yang lain seperti Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin, kita sudah mendengar masing-masing dari mereka mengutarakan visi misi dan gagasan ke publik setelah resmi mendaftar ke KPU. Soal bagaimana kualitas dari isi visi misi tersebut kita kembalikan kepada masyarakat. Soal seperti apa hasil ukurannya itu tidak penting, yang penting ada ukurannya. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran belum pernah tampil ke publik. Semua gagasannya belum pernah disampaikan ke publik. Jadi kalau mau bicara soal anak muda, maka kita sebagai generasi anak muda menunggu pasangan Prabowo Gibran tampil ke publik secara bersama. Jangan cuma bisa gemoy-gemoyan dan menjawab permasalahan lewat media sosial saja. Katanya cawapres paling intelektual versi lembaga survei, tapi kok takut diskusi terbuka? Jangan-jangan benar yang disampaikan Rocky Gerung bahwa dia memang tidak bisa ngomong karena memang tak memiliki kemampuan dan kualitas di bidang tersebut. Absennya Gibran ini membuktikan kekalahan gagasan dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti yang akan dibawa dalam momen Pilpres 2024 nanti. Jadi, bagaimana menurut Anda? Hoax ya, berita atau informasi yang tidak benar, berita bohong.
sebagian perilaku politik itu tidak hanya berkaitan dengan boleh dan tidak boleh, dalam hal ini hukum. Politisi itu sensitif terhadap hal patut dan tidak patut, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar. Gitu ya. Bocor ke publik. Beredar dokumen rahasia rencana reshuffle Mahfud MD hingga Kepala BIN, Istana ngeles itu hoax, Menteri PDIP dicopoti semua. Waduh. Ya, jadi persoalan pergantian menteri itu bukan sekarang, besok atau kemarin, ya. Karena itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, jadi yang lain pasti tidak tahu. Yang tahu itu hanya Pak Presiden. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Istana Kepresidenan membantah dokumen perombakan atau reshuffle kabinet untuk 13 menteri dan sejumlah pimpinan lembaga di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Sekretariat Negara Pratikno pun menegaskan informasi daftar perubahan komposisi di Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut merupakan kabar bohong alias hoax. Setali tiga uang, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengamini bahwa dokumen bertajuk reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang telah diusulkan dan disetujui Presiden itu merupakan salinan yang mengandung informasi hoax. Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa Presiden asal Surakarta itu belum berencana melaksanakan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Berdasarkan salinan reshuffle yang diterima bisnis.com, terdapat 13 menteri dan pimpinan lembaga yang akan dirombak. Nama-nama itu adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, yang akan digantikan Indrayana Murad. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan TB Muhammad Sulaiman sebagai penggantinya. Lalu Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung yang akan digantikan Yandri Susanto. Selanjutnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim dalam dokumen itu akan digantikan Eko Putro Sanjoyo. Lebih lanjut, dokumen itu juga memasukkan nama Menkumham Yasona Lauli dalam daftar pejabat yang terkena reshuffle dan digantikan Yusril Iza Mahendra. Daftar berlanjut ke nama Menteri Sosial Tri Risma Harini yang akan digantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas digantikan Ibnu Susilo. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo digantikan Ilham Permana. Andi Sapran yang akan menggantikan posisi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menko Polhukam Mahfud MD digantikan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Tak hanya itu saja, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tertulis dalam dokumen tersebut akan digantikan Kadar Syahsuryadi. Dari Kepala Lembaga, Kepala BIN Budi Gunawan akan digantikan Dudung Abdurrahman dan Panglima TNI Yudo Margono sebagai pejabat negara yang masuk dalam daftar reshuffle untuk digantikan Agus Subianto. Jika melihat dari komposisi pengganti menteri di Kabinet Jokowi, masa sih dokumen ini hoax? Apakah mungkin dokumen itu buru-buru dibantah karena terlanjur bocor? Bisa jadi ya, karena melihat hubungan Jokowi dengan PDIP yang akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Terlebih menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, Jokowi sengaja meminjam para menterinya untuk menyuarakan keinginannya untuk menjabat 3 periode beberapa waktu lalu, termasuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Namun seiring perkembangannya, isu seperti itu tidak mendapat gaung signifikan dan Jokowi dengan tegas menyatakannya sebagai jebakan kepada dirinya yang tentu membuat Jokowi gerah dan bisa saja melakukan manuver reshuffle kabinet. Bahkan, Ketum PBB Yusril Iza Mahendra pun tidak mengelak adanya isu reshuffle tersebut. Sepertinya memang benar ada bakal perombakan kabinet. Yusril pun merespon isu namanya masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi menggantikan Menkumham Yasona Lauli lewat reshuffle itu. Ya seperti sudah siap menerima mandat itu. Menurutnya, tidak sulit untuk menjalankan tugas-tugas Menkumham sebab ia sudah pernah menduduki kursi tersebut di era pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Entah ini benar atau tidak, yang pasti melihat dinamika politik yang ada saat ini, kemungkinan-kemungkinan itu pasti bisa terjadi dan tentu sulit untuk dibantah. Bagaimana menurut Anda?